You're watching Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, apa kabar Anda hari ini? Tentunya luar biasa ya, saya harapkan sama seperti saya yang hari ini kedatangan tamu yang luar biasa. Siapakah beliau? Bagaimana kalau kita sapa tamu saya yang luar biasa hari ini? Hai Ibu Rose. Halo juga Bu Karli. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Baik sekali. Wih, luar Mantap biasa. lah pastinya. Energinya tersalurkan. Sangat. Terkoneksi kita ya. Ibu Rose Emaria Tarigan, seorang dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Nah, tapi untuk detailnya kita mau kenal lebih akrab lagi karena saya sering menyapa Ibu Rose ini dengan Mak Ros. Nah, kenapa beliau disebut Mak Ros? Silakan Ibu, perkenalan diri, mungkin kesibukan sehari-hari selain mengajar apa aja. Iya, sebenarnya kalau Mak Ros itu panggilan akrab ya dari teman-teman ya. Panggilan akrab Mak ya. itu mak-mak gitu loh. Mama ya. gitu kan. Oke, Kalau karena saya kita sih udah seneng banget mama-mama ya. dipanggil, iya, Mak Ros gitu kan. Karena Right. kebetulan saya kan Rose, jadi Mak Ros. Oke. Mantap lah kalau panggilan itu, saya suka. Oke. Nah, kalau masalah kesibukan sih pastinya mengajar ya. Mengajar. Mata Mengajar kan kuliahnya apa Bu biasanya? ada beberapa ya, seperti sekarang saya bawakan itu tuh literasi media digital gitu. Literasi media Iya, digital, oke. khusus kelas reguler sama karyawan. Oh, baik. Kemudian ada Terus? etika dan hukum media massa. Hmm. Saya juga mengajar tuh di semester ini. Etika dan media Mm-mm. massa. Bagaimana dengan penelitian, pengabdian itu terus ya Ya wajib kerap kan kita Bu. lakukan ya? Iya, Tridharma ya. Iya. Kalau itu wajib lah harus menghasilkan publikasi ya. Iya. Kayak untuk penelitian, untuk PKM juga turun ke masyarakat gitu. Iya, dan juga sebenarnya yang menarik, saya tuh suka memperhatikan sosial medianya Mak Ros gitu ya. Wah, ini Beliau dibocorin dong. ini talentanya banyak sekali, bakatnya banyak sekali kan. Hobinya apa deh? Oh Mak iya, Ros, hobi. kan Itu sebenarnya dirimu. persis ceritanya dari pandemi kemarin Bu. Kita kan dikurung tuh ya, iya, lama gitu, iya. dirumahkan gitu ya. Secara kita nggak bisa keluar gitu kan. Akhirnya menggunakan, kebetulan kan dulu ada wifi, kita dari Mhm. YouTube belajar lah tutorial. Saya akhirnya belajar masak roti gitu kan. Wih, Kemudian merajut, ya kan. Oke. Itu menjadi sesuatu yang bisa menolong lah gitu untuk tidak terstres gitu dengan situasi masa pandemi itu. jadi semuanya tuh berawal dari pandemi ya? Iya, Oke, di situ oke. saya belajar ya. Jadi dari untuk pandemi ada tutorial. bakat-bakat, Iya, ada minat-minat yang benar. kemudian muncul gitu ya. Jadi Situ. selain tentu saja mengajar tetap Iya, ya, itu tetap. secara hybrid maupun online ataupun onsite. Oke, tapi pagi hari ini atau hari ini kita lagi nggak mau ngomongin masakan atau rajutan, itu mungkin di lain kesempatan ya. Iya, Bu. Hari ini topik saya dengan Mak Ros adalah menjadi milenial dan Gen Z yang berhasil. Ya, kalau berhasil berarti ada yang gagal. Iya. Tapi kita mau fokus ke yang berhasil nih. Bagaimana milenial dan Gen Z yang berhasil. Betul. Oke, itu topik kita hari ini. Nah, sebenarnya Mak Ros, milenial itu siapa sih dan apa bedanya dengan Gen Z? Iya, kata millennials dan generasi Z itu kan istilah yang sekarang tuh sangat sering kita dengar ya. Mereka adalah kelompok masyarakat yang memang benar-benar menjadi fokus gitu. Dari negara, kemudian di masyarakat juga. Karena mereka Oke. punya keunikan ya. Mereka termasuk generasi yang paling banyak sekarang. Dan mereka generasi yang produktif sebenarnya gitu. Iya. Nah, generasi milenial itu kita tahu mereka ada di antara usia 25-40 tahun ya. Iya. Itu. Sedangkan Oke. kalau yang generasi Z itu 10 sampai 25 tahun. Jadi ada range-nya sebenarnya. Tapi mereka adalah sama-sama generasi yang sangat ini dengan sangat dekat dengan teknologi ya. Teknologi. Iya, makanya Oke. mereka kan disebut salah satu istilahnya ya digital native ya. Digital native. Iya, Kedua generasi kedua ini adalah generasi ini digital termasuk native ya. digital native Oke. gitu. Dan Oke. ini membuat mereka berbeda dengan generasi X Kita. ya, seperti kita gitu kan. Iya. Apalagi generasi sebelumnya itu lebih jauh lagi itu Oh, gapnya. baby boomers. Iya, gapnya jauh. Iya. Gitu. Oh, jadi kalau milenial dan Z disebut digital native, kalau sama kita sebenarnya ya, mereka sama-sama disebut? digital native ya. Tapi yang paling ini ya generasi Z-nya. Sejak lahir mereka udah langsung berhadapan dengan teknologi. gadget. Iya. Betul. Iya. Karena bayangin aja Mak Ros,
waktu dari hamil aja udah difoto, udah artinya perangkat teknologi itu udah melekat kan, udah berkenaan Iya. dengan si Generasi ibu. ini gitu. Iya benar. Pas brojol, pas lahir mereka pun sudah di-upload videonya, fotonya, ya kan? Iya, itu Ke mungkin sosial sebagian media. ya. Iya. Ya, berarti memang betul dari sejak lahir Gen Z itu Iya. sudah terkait Terlebih dengan ini bukan di masa pandemi kemarin kan. Oh. Mau nggak mau semuanya harus lebih ini lagi menggunakan perangkat itu gitu. Dan menariknya adalah mereka itu tidak terlihat gagap kan dengan teknologi. Betul. Bayangkanlah anak SD bisa belajar secara online. Oh, Ya khususnya tentu di kalangan yang punya perangkat itu ya. Iya, Beda dengan masyarakat yang walaupun tetap didampingi oleh orang tua kan. Iya, benar. Tapi artinya dari SD aja mereka sudah pakai gitu ya. Benar. Jadi alat-alat mereka itu. nggak segagap yang kita bayangkan Betul. gitu. Hanya memang pengaturannya bagaimana atau berapa waktunya ya, berapa banyak waktu yang mereka gunakan untuk itu. Mungkin di situ yang perlu dikontrol. Tapi dalam hal menggunakannya mereka tuh sudah sangat familiar bandingkan dengan kita yang generasi X misalnya kan, untuk melakukan penyesuaian itu kan cukup nggak secepat mereka. Secepat mereka, ya. Nah, Mak Ros, itu kan kelompok milenial dan Gen Z. Nah, kita pun atau setiap dari kita lah ya, kan kita udah sangat erat, sangat familiar dengan belanja online misalnya, Iya, betul. ya. Ya ada Bukalapak, kita sebut saja brandnya, tetapi ini hanya untuk pembelajaran lah ya, bukan untuk komersil. Tapi antara lain Bukalapak. Tapi kalau saya terus terang saya pakainya Tokopedia dan Shopee misalnya, atau Gojek, ya kan. Kemudian ada lagi startup baru itu yang sayur box. Iya, betul. Jadi kayak penjual sayur aja sekarang udah Menggunakan, digital ya. gitu. Kemudian yang saya suka juga ini puding apa ya? Puyo. Puding Puyo. Iya. Itu enak banget loh, walaupun kalau Puyo saya nggak beli online ya, saya belinya onsite gitu ya di mall. Nah itu ada cerita apa di balik brand-brand itu? Iya, justru buat saya itu mengagetkan ya. Ternyata mereka-mereka ini, misalnya yang Bukalapak itu kan Ahmad Zaki ya, dia ternyata seorang millennials yang memang punya karakteristik sendiri ya. Kenapa dia menjadi seorang yang berhasil gitu ya, memiliki Bukalapak gitu. Iya. Sebenarnya itu nggak tiba-tiba ujuk-ujuk ya, karena dia seorang siswa yang berprestasi juga. Kemudian di mahasiswa dapat beasiswa ke luar negeri gitu untuk melanjutkan studi. Akhirnya dia buat Bukalapak gitu. Termasuk juga yang sayur box itu ya. Yang sayur box ini justru menarik ya. Dia lulusan luar negeri juga ya, dari program manajemen dari salah satu perguruan tinggi lah di luar gitu. Iya. Tapi kemudian dia berhasil menjadi co-foundernya gitu, startupnya. Tetapi yang saya lihat ternyata punya karakteristik sendiri. Nanti akan saya jelaskan ya apa yang karakteristik mereka gitu sehingga bisa berhasil. Termasuk yang Puyo ya, dia kuliah di Indonesia gitu. Tapi dia dengan kokonya gitu berhasil juga dengan usia yang belia ya, 21 ya. Kalau saya sekarang udah usia 50-an nggak seperti sehebat itu gitu. Usia 21 berhasil startup gitu ya. Iya. Dengan gerainya sekarang 20-an, bahkan mungkin sekarang udah lebih gitu ya. 1M, 2M mungkin penghasilan mereka gitu. Itu kan luar biasa ya buat seorang millennials gitu. Padahal dimulai dengan budget yang yang sangat minim begitu ya. Dan adanya kali ya. Buat puding gitu loh. Iya. Silky puding tapi bisa sukses luar biasa. Nah kira-kira apa sih yang membuat mereka berhasil, atau ya ciri-ciri seorang yang berhasil lah itu seperti apa? Nah, sebelum saya jelaskan ke situ ya, sebenarnya kan pastinya saya banyak dari sumber-sumber lain ya untuk melihat kenapa sih kan berpikir ya kenapa ya mereka ini bisa berhasil. Tapi jangan salah Bu Carly, tidak sedikit juga yang generasi milenial sama Z itu yang gagal gitu. Gagal dalam artian mereka tuh nggak punya arah yang jelas gitu. Justru ini yang jadi beban saya gitu. Beban dalam arti kenapa ya ada yang cetar membahana gitu ya kan, tapi ada juga kok redup gitu. Nah, pasti ada hal yang prinsip-prinsip yang mereka nggak punya gitu ya, yang mereka terapkan sama seperti mereka yang berhasil gitu. Nah itu yang saya kepikiran, terus saya coba cari tahu lah gitu ya. Akhirnya saya nemu gitu ya, ada pemikiran-pemikiran yang memang menunjukkan bahwa generasi milenial dan Z itu pun harus punya prinsip.
Oke. Gitu loh Bu Karli. Prinsip ya. Iya, nggak boleh bangga gitu. Kami kan generasi millennials gitu, bisa hebat dalam bidang teknologi, melakukan ini dan itu, nggak bisa. Kalau untuk berhasil tetap memiliki prinsip, harus memiliki prinsip itu. Nah, apa prinsipnya gitu? Apa aja tuh prinsipnya? Iya, kita mau langsung ke prinsipnya. Iya. Oke. Nah, kalau sebelum masuk ke prinsipnya kan kita melihat dulu ya bahwa generasi millennials dan Z ini punya karakteristik ya. Kalau tadi kan masuk kategori digital natives karena biasa dengan teknologi gitu kan. Betul. Kemudian mereka itu multitasking, khususnya yang milenial ya. Multitasking. Oh, multitasking. Mampu ya, iya. Mereka itu terbiasa dengan teknologi ya dan informasi yang serba cepat gitu. Jadi mereka tuh menghadapi pekerjaan itu bisa melakukannya dalam satu waktu. Dua dengan beragam, hal, tiga hal sekaligus di dalam bisa. Satu waktu. Iya. Okay. Dengan menggunakan teknologi itu ya. Misalnya mereka lagi kuliah, katakan kuliah ya, kuliah tapi mereka bisa jualan juga gitu secara online. Itu saya lihat tuh mahasiswa. Kadang-kadang kan kita berpikir kan ini nggak bener nih, kayak kuliah aja. Tapi dengan kondisi sekarang itu memungkinkan gitu loh. Mungkin ya nggak nggak pantasnya mungkin dipikirkan dulu gitu ya, karena ya itu tadi kenyataannya. Jadi dia sambil kuliah, apalagi online Bu Karli, bisa dia sambil dagang tuh gitu kan. Multitasking jadinya gitu ya. Kemudian chat lagi sama teman. Nah itu kan luar biasa. Kalau generasi sebelumnya kan enggak. Tidak. Terarah semua kan. Cenderung fokus gitu. Kalau ngerjain satu hal ya sudah satu hal saja gitu bener. kan. Tapi tentu ini ada masalah buat mereka ya, kalau mereka terlalu dikendalikan semuanya yang serba cepat dan seterusnya gitu, itu pasti ada problemnya. Kemudian ya masalah ini ya, mereka punya kecenderungan bosen ya. Oke. Iya kan, makanya di pekerjaan itu suka loncat sana loncat sini kayak bajing gitu ya, sorry ya, bukan bajing beneran maksudnya, tapi loncat-loncatnya. Nah pertanyaannya yang muncul ya dalam pikiran saya, kenapa gitu? Mungkin ada karena gap dengan yang generasi sebelumnya. Akhirnya nggak merasa nyaman mungkin, tapi saya nggak mau menganalisa terlalu jauh ke arah itu ya, tapi lebih melihat gitu bahwa pasti ada sesuatunya gitu membuat mereka nggak nyaman gitu. Jadi mereka cenderung cepat bosan dan mencari hal-hal baru yang, karena ini mereka suka hal baru. Nah itu yang saya lihat. Jadi selalu ada positif, tapi tetap harus dilihat mungkin ada faktor negatifnya ya, kayak menyukai tantangan, menyukai hal baru, mengakibatkan mereka cepat bosan gitu ya, karena ingin selalu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Gitu. Padahal ketahanan juga diperlukan kan, contohnya dalam membuat atau merencanakan startup atau bisnis gitu. Dibutuhkan ketahanan, daya tahan. Nanti saya akan jelaskan di sini ya. Sebenarnya saya pun cari-cari tahu gitu ya, kenapa, apa kuncinya sih gitu. Emang banyak kuncinya ya, banyak tulisan-tulisan kalau kita googling gitu ya, yang memberikan panduan gitu, prinsip-prinsip apa yang perlu mereka punya. Tapi di sini saya mau jelaskan ya, hal yang paling realistik menurut saya. Ada 5 di sini, apa sih yang harus mereka miliki gitu. Yang pertama adalah seorang millennials maupun yang generasi Z itu, mereka harus punya visi yang realistis. Visi yang realistis itu berarti dia sifatnya terukur, bisa dicapai gitu. Jadi nggak hanya mimpi-mimpi aku mau jadi YouTuber X, nanti dia punya jet, punya ini dan sebagainya. Mungkin itu nggak realistis kali ya, walaupun ya Allah-alam bisa terjadi gitu ya. Atau waktu dari kecil udah dihadiahkan pesawat jet. Oh iya, waduh itu seru juga ya. Itu udah nggak mimpi lagi. Nggak mimpi lagi, itu kenyataan udah ya kan. Tapi ini tentu nggak semua orang bisa menikmati hal yang seperti itu. Nah makanya kan harus ada visi yang realistis gitu. Visi yang realistis. Harus ada yang spesifik. Apa yang menjadi, mungkin kalau orang bilang apa passionnya, walaupun nggak selalu ya. Nggak harus terikat pada passion untuk kita bisa maju gitu. Karena ada banyak kasus gitu ya. Ada saya pernah baca gitu, dia nggak suka misalnya melakukan sesuatu, tapi karena kondisi memaksa dia tekun dan akhirnya berhasil gitu. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi jangan hanya tergantung pada passion. Oh saya passionnya nggak di situ, saya nggak bisa ngejahit, kenapa saya nggak bisa ini itu? Bisa semuanya kan. Ibu Kari tanya saya tadi kan, bisa kok ibu bisa merajut. Saya itu kan apakah pernah kursus? Enggak kan? Otodidak aja kan, belajar buat dari roti misalnya YouTube. Kalau saya bilang passion, nggak ada juga passionnya gitu. Cuman daripada beli roti makan mahal roti, gitu Bu. kan. Iya murah kan buat sendiri. Ternyata diulang prosesnya Bu, saya lama. Iya. Saya bicara proses ya. Itu buat rotinya
Bantet pertama, saya posting di Facebook gitu. Berarti ada trial dan error. Datanglah itu banyak komen gitu yang ahli-ahli membuat roti kan, oh saya dengerin. Nah itu mendengar perlu ya, mendengar. Memasukkan orang gitu. Sehingga kita tahu, oh ini yang bisa saya lakukan gitu. Dan akhirnya saya kerjakan berhasil. Saya ingat juga contoh kasus ketika pandemi, ya kan? Airline kan otomatis tidak terbang, ya, tidak beroperasi, tutup kan? Ya karena kan memang migrasi perpindahan orang sangat dibatasi. Nah, sehingga para pramugari kan tidak ada pekerjaannya ketika itu. Ibu ingat kan fenomenanya langsung berubah profesi, jadi bukan semata-mata karena passion, dan berhasil. Beberapa dari mereka berhasil. Benar, buat yang mau. Iya, betul. Ya, artinya sebenarnya setiap kita udah punya itu ya di dalam diri kita ya, ada kemampuan untuk itu gitu. Tapi mau nggak gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi. Dia harus mengetahui gitu. Salah satunya dia mencari dan mendengar dari orang-orang gitu ya. Kemudian harus terukur kan. Ya, jangan kita tadi mimpi ya, terukur gitu. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan itu bisa gitu. Kemudian itu bisa dicapai gitu. Jadi jangan seperti pungguk merindukan bulan gitu kan, sesuatu yang nggak mungkin. Jadi harus realistisnya di situ gitu loh, ya kan. Kemudian punya alasan lah gitu ya. Ada alasan lah gitu. Kenapa harus kita melakukan ini, melakukan itu. Dan kemudian itu ya harus ada. Jangan berharap langsung jadi. Semua ada proses, ada tahapannya. Time pace-nya gitu ya, ada tahapannya. Ya seperti saya, nggak langsung bisa buat pizza gitu, enggak, prosesnya lama saya Bu. Tapi dengan pengulangan gagal, belajar lagi, lihat lagi YouTube ini, lihat lagi ini, jadi Bu. Sekarang saya nggak perlu lihat resep, langsung jadi plok, jadi roti. Simsalabim abrakadabra, jadi roti, itu bohong ya. Itu nggak jadi, tapi proses. Nanti ditunggu buktinya ya Bu ya, di meja speak ini. Baiklah Bu, berapa meter ya Bu? Ya seperti itu Bu, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kaya inovasi. Nah, makanya saya bilang generasi milenial sama yang Z itu mereka kaya sebenarnya akan ide. Karena mereka sudah informasi berhamburan tuh banyak gitu ya di media dengan googling aja banyak gitu. Tinggal mereka mau enggak sih memilih gitu mana yang bakal mereka bisa gunakan gitu ya. Tetap harus ada kemampuan memilihnya itu ya, memilihnya ya. Ide itu bisa muncul dari mana-mana aja kan. Betul. Dan itu tadi yang saya bilang, saya sih nggak mau pusatnya ke saya, tapi saya merasakan gitu, ide itu muncul dari banyak orang. Kita menggunakan YouTube kan nggak dibatasin sumber ya, mau dari negara mana juga kita bisa dengerin gitu, kita bisa lihat, itu ide buat kita. Nah itu, jadi generasi ini nggak miskin dengan ide sebenarnya, tinggal dia mau apa enggak gitu. Jadi kayak dia bisa melakukan, meng-create sesuatu gitu loh, generasi ini. Itu yang saya yakini ya dari beberapa referensi yang saya lihat. Kemudian nah ini yang jadi problem Bu, dengan di era digital sekarang kan ya ada online shopping ya. Orang bisa belanja-belanja sehingga lupa menggunakan uang. Sebenarnya itu prinsip yang penting dipegang oleh milenial sama generasi Z, bisa mengelola keuangan. Jangan tergiur gitu. Misalnya gini, makanan aja deh, kan generasi ini kan suka jajan, belanja-belanja gitu ya, pakaian apa semua. Itu harus mampu menahan diri. Uang itu harus dikelola dengan baik. Betul. Tetap harus berhemat sebenarnya kalau mau menjadi orang yang berhasil. Karena keberhasilan itu pasti bukan tanpa dana. Pasti ada dana gitu Bu. Jangankan generasi milenial atau Z, setiap kita aja kalau udah Ibu paham sendirilah, apalagi wanita gitu ya, perempuan ngelihat sesuatu yang di media sosial, apalagi fotonya bagus-bagus, cantik-cantik, kan, lezat-lezat, menggoda kan Bu? Foto Ibu Rosa aja kalau saya lihat di media sosial kan habis itu udah pengen pesen gitu loh. Oh iya benar ya Bu, ya udah Bu nanti saya gratisin aja deh gitu kan. Tapi saya yakin Bu itu sangat menggoda gitu. Betul. Apalagi generasi ini ya. Belanja mudah kan, tinggal kalau udah ada ininya duitnya ya udah dia bisa langsung atau belanja pakai QRIS, bener gitu. Dimudahkan semua Bu. Dimudahkan. Nah itu yang menjadi godaan mereka. Nah sehingga ini menjadi prinsip yang harus mereka pegang. Kecerdasan finansial mereka harus bisa mengelola dengan baik. Itu harus mereka pikirkan ya, diseriusin gitu ya. Kemudian yang keempat ya Bu, keempat itu, nah ini dia, beranilah mengambil resiko. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, ya memang sih resiko ini tentu nggak yang fatal ya. Jangan yang ekstrim juga, tetapi jangan ragu gitu ketika ada ide, dan itu tadi apa disebutkan sini ya, miserable ya, itu terukur, itu bakal bisa dicapai, lakukan gitu loh Bu. Ya kan? Jangan ditunda, jangan tunggu kata siapa,
gimana nanti ini ya, nanti saya nggak mampu, itu hindari, buang jauh-jauh, lakukan langsung aksi lah. Iya, karena Mm-mm. salah satu keuntungan dari generasi milenial dan Z, mereka memang ya relatif usianya masih muda. Iya, Jadi itu salah satu. kesalahan yang ya tentu saja tidak terlalu beresiko seperti yang Iya, dibilang ya. benar. Berani mengambil resiko berarti berani membuat kesalahan Iya. ya, yang tentu Karena saja mereka bisa kan belajar dari kesalahan, Bu. Betul. Orang bisa mateng ya, menjadi mateng secara pengalaman gitu ya, itu dari pengalaman-pengalaman. Pengalaman. Dan nggak ada ya mereka yang berhasil itu tanpa kegagalan. Betul. Iya, itu bohong besar kalau dibilang, waduh enak banget ya bisa Z ya, oh Z ya, lagi ngomongin Z kita ya, bisa ini, bisa itu. Enggak, mereka pasti punya apa namanya pengalaman-pengalaman yang mematangkan mereka gitu Berproses loh. lah ya. Berproses. Iya. Nah itu yang saya pikir sih kadang-kadang menjadi tantangan buat milenial sama generasi Z. Karena mereka cenderung menghindar kan hal-hal yang mereka ini, aduh enggak gitu. Jangan, itu wajib mereka harus bisa berani ngambil ini ya, mengambil resiko gitu. Nah kemudian yang terakhir ya, nah ini dia, terbuka pada perubahan gitu loh. Dia harus memperluas wawasannya tentang apapun. Ini yang saya bilang, Bu, bersyukur sekali mereka ya, ini blessing banget gitu ya. Karena mereka punya ada banyak kesempatan mendapat informasi yang sangat banyak dari mana saja gitu. Tinggal mereka bisa memilih, memilah mana yang bakal membuat mereka menjadi orang yang berhasil gitu. Jadi jangan semua diadop, iya, diambil, gitu. ditelan, Iya, mentah-mentah. Ikutin aja prinsip yang pertama tadi, itu bener nggak cocok buat kamu gitu. Itu mungkin nggak untuk kamu lakukan. Kamu ya passion tetap juga ya. Iya, visi yang realistis tadi. Nah kalau sudah, nah itu tekuni gitu ya. Termasuk tadi yang ada mengelola keuangan gitu, kemudian bisa mengontrol diri gitu ya. Kemudian yang terakhir tadi, dia harus apa tadi? Terbuka terhadap perubahan. Terbuka terhadap perubahan. Iya, dengan banyaknya informasi tentu hal-hal baru, ide-ide baru ada. Dan dia harus membuka, open minded seperti itu loh, Bu. Baik, nah itu berarti kunci suksesnya gitu ya, atau tips-tipsnya bagaimana milenial dan Z, generasi Z itu bisa berhasil. Tapi seperti kita ketahui ya kan, keadaan di masa yang mendatang, tantangan di zaman ke depan kan nggak sedikit, Bu. Iya. Apa saja nih kira-kira yang harus dicermati oleh generasi milenial ataupun generasi Z melihat tantangan ke depan? Sekarang kan kita ini, Bu, diperhadapkan dengan teknologi yang lebih canggih lagi ya, kehadiran artificial intelligence. AI, betul. Nah, AI itu kan katanya sih, tapi udah fakta nih bisa menggantikan kerja manusia gitu kan. Yes. Ini tentu menjadi tantangan buat mereka juga gitu. Tetapi mereka bisa menghadapinya karena mereka pun punya kekuatan untuk bisa menjadi orang yang bisa menguasai teknologi kan gitu. Tetapi kalau mereka abai, tidak menguasai teknologi, nah itu yang disingkirkan sama artificial intelligence itu tadi. Ya. Mungkin bisa ya, banyak contoh-contoh lah untuk itu, Bu. Ini menjadi tantangan buat mereka, Bu. Kalau generasi X kan ya udah masanya kan udah lewat nih ya kan, bakal lewat ya kan. Nah generasi milenial sama Z ini bakal menghadapi satu perubahan yang mungkin mereka pun kaget nanti menghadapinya. Iya. Kalau kita ikuti webinar ya banyak penjelasan tentang itu. Buat saya sih menakutkan termasuk ya, Bu, gitu, untuk masalah kerja gitu. Kemudian, nah ini perubahan lingkungan kerja gitu. Nah, tapi ini memang satu tantangan ya. Kalau sekarang kan masih secara onsite misalnya kan, kita terbiasa dengan menggunakan teknologi sih ya. Tapi berikutnya nanti sekarang kan udah mulai nih gitu ya. Misalnya kayak perusahaan-perusahaan itu udah banyak yang virtual kan. Work from home. Iya, itu udah biasa masuk pandemi itu kan gitu. Tapi nah tentu generasi milenial sama Z ini harus memperlengkapi dirinya untuk bisa masuk ke dalam lingkungan kerja yang memungkinkan mereka tidak tersingkirkan gitu loh. Jadi harus tetap memiliki kedisiplinan kan untuk meningkatkan keterampilan gitu. Apapun itu yang terkait dengan perkembangan teknologi berikutnya nanti. Iya, bahkan ada istilah yang terkait dengan perubahan lingkungan kerja ini, digital nomad. Jadi itu dia. Bisa kita ada di Indonesia, tapi perusahaan kita ada di luar negeri. Itu udah terjadi gitu sekarang, bukan sesuatu yang aneh lagi ya. Betul. Itu yang nggak ada batas-batas negara lagi gitu loh, akibat dari perkembangan teknologi itu tadi kan. Borderless sudah, ya kan?
tapi siap enggak? Nah ini Iya. tantangan buat mereka gitu loh Bu, gitu ya. Nah terus yang suka ngomong ini healing gitu kan. Itu saya suka tuh. Saya baru tahu di zaman sekarang ini ya healing. Dulu saya seberat apapun beban gitu ya, nggak pernah saya healing. Wah bisa digaprok sama orang tua gitu. Healing kerja sono gitu. Kalau orang kita di kampung ya kan, saya orang kampung Bu. Iya, Ya kan? Mana ada itu healing. Wah, langsung lah itu ini. Sekarang nggak healing kemana, ke mall, healing ke sana. Kenapa harus ada kata healing? Karena mereka mungkin, saya nggak mau bilang mereka itu generasi lembek ya, tetapi jangan heran loh, ada istilah sekarang generasi strawberry. Kenapa muncul itu? Pasti ada background, iya kan? Strawberry itu kan kalau gini langsung apa, benyek ya? Benyek. Iya, benyek ala Medan ya. Benyek atau benyek sih Bu, ya kan? Langsung itu Bu, ya kan? Iya. Kenapa? Pasti ada, itu sebuah fenomena ya, yang mungkin terlihat di permukaan dari generasi ini. Mereka kenapa begitu rentannya gitu ya, langsung apa-apa harus healing, apa-apa harus ada ini gitu. Apa istilah mereka istilah itu Bu? Iya, healing. Healing ya. Nah itu Pergi ke pokoknya keluar dari keluar tempat, dari problem mereka kali ya, iya, tempat yang tidak nyaman. Kalau kita kan kalau di komunitas ya bukan healing ya, kita kalau mau keluar dari aktivitas itu kita pergi retret. Bener, generasi retret ya Bu. Mendekatkan diri kepada Iya, nah itu problemnya Bu. Tuhan. Saya khawatir ya. Kata retret itu tadi, oke lah mungkin nggak semua ya Bu, tetapi kan sebenarnya kenapa ini terjadi gitu ya. Berarti ini mungkin bukan hanya 1-2, kecenderungan dari generasi ini sendiri, yang milenial sama X ini gitu. Apakah mereka menjadi generasi yang terlalu lemah apa gimana? Saya nggak mau ya, takut dibully juga saya nanti gitu ya kan. Tapi mereka harus koreksi diri gitu selalu loh. bilang healing begitu kan. Ya mungkin juga paparan di media sosial yang jadi dunia virtual sudah bisa mempengaruhi dunia mereka secara fisikal gitu loh. Karena itu sangat terpaan dari itu, karena mereka sangat intens dengan media sosial. Jadi apapun yang diomongin di media sosial langsung diserap mungkin. Bener ya. Bu, karena faktanya ya Bu, dari survei BR Sosial itu ya, pengguna internet itu ya itu dari kalangan milenial sama Z itu cukup tinggi gitu ya. Penggunaan ya istilahnya intensitas ya waktu ya durasi frekuensi menggunakan ini smartphone mereka gitu kan, itu sangat tinggi. Screen time-nya bisa antara 4 sampai 8 jam. 4 ke 8 jam. Itu nah, saya pernah dari hari. Saya pernah interview ya anak SMP. Kalau SMP itu kan masuk di generasi Z ya, di usia kan Z 10 sampai 25 gitu. Ya. Mereka bilang ini untuk perkotaan ya. Kalau di kampung sih mungkin terselamatkan ya Bu, karena mereka ke ladang gitu ya, ke kerja. Masih ada aktivitas lain yang positif ya. Kalau anak di kota, kebetulan saya kan wawancara di kota tuh ya, di anak SMP gitu. Kebetulan ada kegiatan literasi digital kan. Saya tanyakan mereka, mayoritasnya satu kelas yang ada 20 sampai 30 orang ya anak itu ya. Mereka bilang mereka habis pulang sekolah nggak ada kegiatan itu main ini pegang HP terus sampai malam. Ya ini sih mungkin catatannya orang tua yang nggak mengontrol. Anaknya bebas tuh. Bayangkan itu mereka dominannya mereka menggunakan main games. Nah waktu itu kan sangat tidak produktif ya Bu. Itu mempengaruhi ya. Tapi akan berbeda kalau mereka searching untuk hal-hal yang positif tuh, ada tutorial, belajar terkait dengan apalah gitu ya, mungkin bahasa, mungkin kalau tutorial kan banyak Bu, aja bisa dilakukan buat karya-karya seperti itu ya, merakit inilah, melakukan itu, tapi ini nggak games. Saya nggak bilang ya main games itu buruk semua, karena banyak juga kan yang berhasil. Ada yang berhasil sebagai e-sport ya. Iya benar itu, tapi kan nggak semua gitu, kan. Itu berarti jadi tetap harus dipilah-pilah lagi gitu ya maksudnya. Teknologi ada di tangan kita ya, tapi tetap saja tangan kita lah yang menentukan. Kuncinya ini mau jadi situ, kan, Bu. Baik atau mau jadi buruk begitu ya. Pilihan kan Bu. Jadi kembali ke kita, jangan pernah menyalahkan keadaan gitu. Karena apa? Pilihan itu ada di kita, di generasi milenial sama Z. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Karena itu adalah kesempatan yang berharga ya. Gitu. Itu yang saya lihat Bu. Jadi waktunya jangan dibuang-buang hanya untuk main games. Ya kalau jadi ini nanti main games sekali atau wajib, kalau dia sebagai atlet gitu ya, e-sport tapi tidak tapi tidak jangan untuk sampai dikendalikan. Di-wasting atau sampai dikendalikan. Betul, Bu. Teknologi mengendalikan kita, harusnya kita yang mengendalikan teknologi. Benar Bu, ya. itu yang jadi problem kan untuk generasi yang sekarang gitu. Baik Mak Rose, kita sudah sampai di penghujung acara nih ya.
mungkin ada kesimpulan atau apa ya, nasihat mungkin ya sebagai generasi yang sudah lahir lebih dulu daripada generasi milenial dan Z, sebagai generasi X mungkin ada pesan-pesan yang Mak Ros ingin sampaikan untuk kata kuncinya atau tetap bagaimana menjadi generasi milenial dan generasi Z yang berhasil. Iya, mungkin nggak perlu panjang-panjang ya kalimatnya gitu. Kalau buat saya sih, pesannya seperti ini untuk generasi milenial sama Z ya. Pergunakanlah kesempatan yang ada gitu. Kesempatan itu bisa terkait banyak hal. Betul. Tapi kalau kita bicara teknologi itu netral sifatnya, ya kan? Tetapi bisa menjadi negatif atau positif. Tinggal kita yang memilihnya gitu, memutuskannya gitu. Jadi kalau mau akhirnya teknologi ini bisa memberikan sesuatu yang bernilai, bermanfaat, bahkan menjadi seorang yang berhasil, ya itu tadi, ikuti prinsip-prinsip itu tadi yang saya jelaskan itu tadi, ada 5 ya Bu ya. Iya. Itu aja sih kuncinya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mak Ros atas waktunya dan sharingnya ya. Tentu apa yang kita perbincangkan ringan-ringan saja, tapi kita maksudkan atau pastinya bermanfaat nih bagi generasi penerus bangsa yang akan mengisi pembangunan kemerdekaan untuk mencapai Indonesia emas ya. Iya ya. Di tahun berapa itu? 2045 kalau nggak salah ya. 2045. Jadi kita semua yang ada mencapai atau berjalan menuju 2045 ini kita semua jadi generasi emas. Tapi generasi emas itu ada generasi X, Y, Z, dan juga baby boomers. Baik, demikian Speak Fellas, bincang-bincang kami bersama salah satu dosen UPH, Prodi Ilmu Komunikasi yang kerap atau akrab dipanggil oleh Mak Ros. Beliau ini sangat kreatif ya, langsung aja cek media sosial dari Mak Ros, bakat-bakat dan talenta apa yang membuat beliau ini cukup sibuk. Oh ya, nggak hanya urusan hobi nih sibuknya. Apa Bu? Mak Ros juga lagi menekuni satu bidang lagi. Oh iya, saya sekarang lagi melanjutkan studi ya, S3 gitu. S3 ya, calon doktoral nih. Doktor ya. Puji Tuhan. Tapi bukan doktor di bakery ya. Enggak Bu, enggak. Tetap sesuai dengan bidang saya, komunikasi Ilmu Bu. komunikasi. Ilmu komunikasi saya. Tapi multitasking. Bisa doktor, bisa baker, bisa merajut. Pokoknya yang positif jalanin. Makanya Bu, itu prinsipnya saya bilang semua pasti bisa Bu. Jangan bilang ini wah contohnya ini ini loh. Saya gitu. Karena udah saya jalanin ya. Sudah Apa saja dijalanin bisa, ya, Bu. betul. Asal mau. Itu kita yang memutuskan. Siap. Thank you very much Mak Ros. Dan untuk membuktikan kreativitas beliau, ada hadiah lagi kan? Oh buat iya Bu, saya Speak bisa Fellas. buat pantun Bu. Jadi ada hobi lain Bu. Nah itu, tapi ini nggak sejak pandemi ya Bu. Sejak saya SD saya suka berpantun. Sejak Bu. lahir kayaknya ibu udah bisa pantun. SD Bu, tugas bahasa Indonesia ya di Oh sekolah. begitu ya? Iya, saya Silakan, suka berpantun. coba saya mau denger nih. Iya, tapi ini pantunnya spesifik ya untuk acara ini ya untuk Speak generasi Fellas, Z ya. sama generasi millennials. Nah saya bacakan ya. Siap. Nanti Bu bilang cakep gitu ya. Mahasiswa kuliah menggunakan laptop. Cakep. Anak SD ke sekolah membawa pensil. Oh ya? Kalau ingin dikenal sebagai orang top, Oke. jadilah generasi milenial yang berhasil. Itu Satu lagi, Bu. judul Iya. dari acara ini. Oh, ada lagi? Ada lagi. Nggak cukup satu ya ini bikin kayaknya bagian pantunnya yang ya? penting Bu. Siap, Pesan coba. tersembunyi dari sini, ya kan? Sembunyi. Iya. Sukses memang penting. Cakep. Meraihnya perlu daya tahan. Cakep. Sebaiknya Anda tidak pusing. Oke. Kuncinya takutlah akan Tuhan. Luar biasa Mantap ya, Bu. sekali. Takut akan Tuhan ya, awal dari segala hikmat, segala pengetahuan, iya Betul, kan? Bu. Memilih mana yang baik, mana yang tidak, itu semuanya berawal dari Iya. pengenalan Harus kita selalu akan dengan Tuhan. doa. Iya, Ya, betul. doa. Itu sih Bu kuncinya. Jadi kalau udah nggak bisa apa-apa, kalau mentok pun berdoa dulu ya. Jangan nggak bisa apa-apa Bu, dimulai dari awal pun kita berdoa ya kan. Siap. Langkah kita harus diawali dengan doa.
Seperti itu, Bu. Baik. Kalau ngobrol sama Mak Ros nggak habis-habis nanti. Ini bisa 3-4 SKS gini, Speak Fellas. Thank you very much kehadirannya, kedatangannya di studio Speak ini. Mak Ros, sukses buat Anda, sukses buat program doktoralnya. Tidak hanya itu, bakery dan rajutannya pun bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, God bless you. Sama-sama Ibu Carly yang cantik. Bye Speak Fellas, sampai jumpa. Speak! Thank you for watching!